Oke, kita mulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir pada podcast malam ini. Nah, jadi saya Jihan sebagai moderator pada malam ini. Nah, alhamdulillah kita sudah ada dua narasumber yang tentunya akan memberikan kita informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, yaitu ada Kak Ahmad Haji dan juga Kak Mutia. Untuk para narasumber boleh diaktifkan kameranya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai dua jalur, satu pilihan yaitu SNBP dan SPAN PTKIN. Yang dimana Kak Mutia itu adalah mahasiswa yang masuk ke universitas melalui jalur SNBP dan Kak Ahmad Aji melalui SPAN PTKIN. Kita tanpa berlama-lama, mari kita mulai podcastnya malam ini. Oke, yang pertama aku mau nanya nih ke Kak Mutia. Kak Mutia siap kan? Insya Allah siap kajian. Oke, Kak Mutia boleh nggak diceritakan nih tentang pengalaman paling berkesannya waktu kakak mengikuti jalur SNBP? Mungkin dari persiapan sampai akhirnya dinyatakan lolos. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Kak Jihan dan teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk bisa berhadir di podcast kali ini. Terkait pertanyaan barusan ya, apa pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti jalur SNBP ini? Tentu pengalaman yang paling berkesan adalah saat masa penantian, maksudnya masa menunggu eh, pengumuman SNBP dan saat hari H pengumuman SNBP tersebut, di mana hmm, itu adalah waktu-waktu yang sangat berdebar-debar gitu ya Kan gitu. terkait ya dan melihat hasil juga dan alhamdulillah yang dimana aku mendapatkan biru yang artinya lulus. Nah itu juga salah satu hal yang pencapaian terbesar aku bisa dibilang di tahun 2025 atau tahun lalu bisa lulus di SNBP dan itu sangat berkesan. Begitu Kak. Oke, sangat menarik ya, Kak. Sebelumnya kami boleh tahu lah, Kak, isi PPT yang sudah Kakak siapkan, boleh dijelaskan terlebih dahulu sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini berarti langsung menjelaskan aja gitu. Boleh, Kak? Oke, boleh operator bantu share screen. Nah, jadi mungkin aku mau perkenalan dulu gitu ya sama teman-teman yang belum kenal aku. Jadi perkenalkan, nama aku Mutia Hafif. Boleh di slide selanjutnya. Nah, nama aku Mutia Hafif, biasa dipanggil Mutia. Aku alumni dari Man 1 Medan, yang dulu di kelas 12 IPA 2. Kelasnya itu di atas ruang guru di lantai 2. Nah, aku alhamdulillah sekarang lagi kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dan keterima untuk
Boleh next. Oh ya, kalau misalnya sinyal atau suara saya terputus, bisa bilang aja ya, soalnya saya lagi di luar. Oke, Kak. Nah, sebenarnya ini tuh yang pandang untuk bisa masuk ke PTN atau perguruan tinggi negeri. Dan karena juga ini adalah pertemuan terakhir di podcast Kampus Expo 2026 ini, jadi rasa-rasanya saya tidak perlu menjelaskan detail lagi gitu ya, karena udah ada masing-masing narasumber yang menjelaskannya di tiap jalurnya. Tapi di sini karena sesuai dengan judul yang dimana kita akan membahas mengenai SNBP dan SNBP dan SPAN PTKIN maksud saya. Dan kebetulan saya lulus di jalur SNBP, maka saya akan menjelaskan mengenai jalur SNBP itu. Yang dimana jalur SNBP ini adalah kepanjangan dari Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, yang penilaiannya tentu berdasarkan nilai rapot dan prestasi begitu. Selain daripada itu, untuk SNBP ini sendiri memiliki syarat gitu ya. Untuk teman-teman bisa mengikutinya adalah terkhusus teman-teman yang memiliki kuota atau dikatakan sebagai siswa eligible. Apa itu siswa eligible? Eligible ini adalah urutan satu angkatan kelas 12 dari urutan satu hingga urutan akhir yang dimana akan diurutkan dan mendapatkan kuota sesuai dengan akreditasi sekolahnya. Misal untuk kuota setiap sekolah udah ada ya, udah muncul kan kemarin Desember kan, di apa, di jadwal SNPMB yang dimana mungkin itu sama ya, sama kayak tahun lalu. Kalau dari MAN 1 itu mendapatkan kuota 40% untuk siswa eligible-nya atau kuota SNBP-nya. Jadi katakanlah teman-teman itu satu angkatan itu 700 orang. Jadi dari 700 orang itu nanti akan diurutkan gitu dari nomor satu hingga nomor ke 700 sesuai dengan nilai teman-teman dan prestasi teman-teman gitu. Jadi dari 700 orang itu 40%-nya, 40% awal dari 700 orang itu itulah yang dikatakan eligible. Misal 220-an gitu. Begitu. Lalu untuk kuota SNBP ini sendiri memang bisa dilihat sama dengan jalur-jalur yang lainnya. Memang kuota SNBP ini yang lumayan lebih kecil gitu dibanding yang lain, hanya 20%. Jadi memang jalur SNBP ini hanyalah jalur yang jalur yang hanya menerima orang-orang terpilih begitu. Boleh next? Share screen-nya mati ya? Soalnya di saya hilang atau jaringan saya. Boleh di next, Kak, di yang selanjutnya.
Lagi nge-lag ini, Kak. Oke, Nadira. Oke deh, bisa kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang selanjutnya ini, aku sengaja ngambil dari portal SNPMB terkait jalur seleksi dan kuota di tahun ini, atau tepatnya tahun 2026. Yang dimana ini tidak ada perubahan ya dengan tahun sebelumnya, tahun 2025. Yang untuk jalur masuk PTN itu ada SNBP, ada SNBT, dan seleksi mandiri. Untuk kuotanya sendiri, bisa teman-teman lihat ya, untuk SNBP itu adalah 20%, SNBT 40%, dan seleksi mandiri maksimumnya 80%. Jadi tidak ada perubahan dengan yang tahun sebelumnya. Begitu. Boleh next? Nah, ini juga perlu sama-sama kita ketahui dan terkhususnya teman-teman yang akan mengikuti SNBP ini terkait ketentuan khusus SNBP tahun 2026. Yang dimana di sini ada kurikulum di PDSS, ketentuan kuota sekolah, ketentuan siswa eligible, dan ketentuan tambahannya. Untuk kurikulum di PDSS ini mungkin ini lebih ke sekolah gitu ya. Yang dimana ku PDSS ini mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Mungkin teman-teman bisa untuk tanya ke sekolahnya kalau misalnya teman-teman mau tahu terkait PDSS ini karena berkaitan dengan sekolah teman-teman. Lalu ada ketentuan kuota sekolah yang dimana berdasarkan kalau akreditasinya A 40%, akreditasi B 25%, dan akreditasi C dan lainnya adalah akreditasinya A, maka MAN satu Medan mendapatkan kuota sebesar 40%. Lalu ini terkait ketentuan siswa eligible. Nah, ini mungkin yang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, yang dimana selain daripada siswa yang terbaik yang termasuk ke dalam kuota sekolah atau kuota eligible ini, untuk menjadi siswa eligible, maka siswa harus mempunyai, uh, mohon maaf, bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Terkait ketentuan siswa eligible ini, selain daripada siswa terbaik yang termasuk ke dalam kuota sekolah, di tahun 2026 ini, siswa yang termasuk eligible adalah siswa udah keluar juga mungkin hasilnya, tinggal menunggu sekolah yang me, apa ya, menyatukan nilai TKA teman-teman dengan nilai rapotnya dan menunggu pengumuman untuk pembagian siswa eligible tersebut. Boleh di Nge-lag lagi kah, Nadira? Oke, kalau gitu sembari menunggu, em, bolehlah kami nanya pertanyaan selanjutnya, Kak?
Udah bisa. Tidak lanjutlah dulu ini. Oke, nah ini juga tidak kalah penting dan ya sangat penting gitu ya untuk teman-teman semua yang akan mengikuti jalur SNBP ini adalah jadwal SNBP di tahun 2026 ini. Mungkin bisa juga untuk teman-teman catat di kamar teman-teman atau di meja belajar supaya ingat gitu dan tidak ketinggalan informasi. Yang pertama terkait pengumuman kuota sekolah. Nah, ini udah di Desember di Desember tahun lalu di 2025. Lalu ada masa sangka sekolah, registrasi akun SNPMB sekolah, dan pengisian PDSS oleh sekolah. Ini masih berhubungan dengan pihak sekolah gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu mempersiapkannya. Tapi kalau teman-teman mau untuk tahu, bisa untuk tanya gitu ke BK atau ke guru yang mengurusi terkait SNPMB ini. Dan ini adalah yang paling penting untuk teman-teman ketahui terkait registrasi akun SNPMB dan pendaftaran SNBP-nya. Di mana registrasi akunnya itu tanggal 12 Januari dan 8 sampai 18 18 Februari 2026 mendatang. Ini jangan sampai kelewatan ya, teman-teman. Karena ini registrasi akunnya kalau kelewatan maka tidak bisa mengikuti jalur SNBP ataupun untuk SNBT-nya. Dan selain itu juga kalau teman-teman dikatakan siswa eligible, juga jangan lewatkan tanggal pendaftaran SNBP-nya, yaitu tanggal 3 sampai tanggal 18 Februari. Dan mungkin nanti juga kalau dari MAN itu biasanya akan diarahkan kita sama BK masing-masing kelas, diarahkan untuk mendaftar, juga info-infonya juga kalau di MAN insya Allah nggak bakal ketinggalan deh teman-teman. Tapi selain itu, teman-teman juga jangan puas gitu aja gitu. Jadi harapannya juga teman-teman cari tahu sendiri gitu. Karena kadang apa yang disampaikan atau apa yang kita dengar itu tidak sesuai gitu atau kurang jelas. Jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri. Dan yang terakhir tentu adalah pengumuman hasil SNBP-nya di tanggal 31 Maret 2026. Untuk eh, informasi lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung mencari tahu di web resmi SNPMB dan portal SNPMB terkait informasi-informasi yang saya sampaikan sebelumnya. Boleh di next. Nah, berbicara mengenai jalur masuk PTN, tentu harus ada strategi dan proses yang kita lalui agar kita tidak salah jalan dan bisa mencapai impian kita gitu ya. Maka di sini saya mencantumkan ada 4 proses yang dimana ini yang saya lalui. Pada proses pertama tentu adalah menjaga konsistensi nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 dan aktif. Ya, namanya juga seleksi nasional berbasis prestasi yang dimana yang dinilai adalah nilai rapot dan keaktifan teman-teman. Maka di sini diperlukan adalah konsistensi nilai teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang di kelas 12 udah melewati 5 semester ini ya. Jadi eh ya teman-teman bisa mungkin mengevaluasinya. Kira-kira teman-teman bisa nggak ya masuk ke kuota itu dan terus berdoa aja gitu. Untuk teman-teman yang di kelas 10 ataupun kelas 11 mungkin udah bisa eh masang target gitu bahwa aku harus bisa dimasuk di jalur SNBP ini, maka harus menjaga konsistensi nilainya gitu. Jangan sampai ada yang turun ataupun kalau misalnya eh tidak naik, setidaknya dia datar gitu, tapi tidak menurun. Kalaupun menurun, jangan sampai banyak mapel yang menurun gitu, karena akan menentukan posisi teman-teman di siswa eligible itu.
Lalu juga selain itu, selain menjaga nilai, aktif di akademik, teman-teman juga aktif di non-akademiknya gitu, mengikuti berbagai mungkin perlombaan atau pengalaman-pengalaman lainnya yang bisa meningkatkan kredibilitas atau aktivitas pengalaman teman-teman, bisa mendapatkan prestasi yang bisa nanti diinput di laman SNBP-nya. Lalu pada proses kedua yaitu menganalisis track record alumni di kampus tujuan. Ini maksudnya adalah dengan teman-teman cari tahu di kampus tujuan teman-teman itu apakah ada alumni lulusan dari MAN 1, karena memang selain melihat komponen utama dari SNBP ini adalah nilai rapot, yang dilihat juga alumninya, karena PTN ini juga ingin melihat rekam jejak atau apa ya, kualitas dari sekolah kita gitu. Jadi itu yang dilihat PTN, karena jalur SNBP ini adalah jalur undangan yang dimana pasti PTN tidak tidak akan ngasih kuota SNBP ini untuk orang-orang biasa atau orang-orang yang tidak kompeten gitu. Jadi maka diperlukanlah orang-orang yang katakanlah begitu. Jadi eh, tapi buat teman impian kampusnya, namun di MAN 1 khususnya belum ada alumni yang di situ. Kalau kata saya juga teman-teman jangan putus harapan gitu. Selagi nilai teman-teman itu apa? Nilai teman-teman itu tercukupi dan dengan analisis ataupun dengan berbagai pertimbangan yang teman-teman miliki dan teman-teman yakin untuk bisa mencoba di situ, bisa lulus di situ, maka coba aja gitu. Jangan takut untuk bisa mencoba hal-hal baru. Mana tahu dengan teman-teman berani mencoba, maka teman-teman bisa membuka jalur baru untuk adik-adik kelas teman-teman bisa mencoba di PTN tersebut begitu. Nah, untuk di proses yang selanjutnya adalah pilih jurusan yang sesuai minat dan peluang teman-teman, bukan ikutan teman atau FOMO gitu ya. Karena jalur SNBP ini adalah jalur kali teman-teman udah lolos SNBP mencoba SNBT, yaitu jalur T untuk masuk ke PTN lainnya. Jadi harapannya juga teman-teman memilih jurusan yang sesuai dengan minat teman-teman gitu, dan lihat juga peluangnya di situ seperti apa. Lalu proses yang terakhir dan tak kalah penting adalah minta doa dan restu orang tua. Ya, ini juga sangat penting ya teman-teman, karena selain daripada usaha-usaha kita, tadi itu adalah ada doa yang harus kita panjatkan. Karena orang tua ini adalah orang yang paling terdekat sama kita, dan biasa doa orang tua ini adalah doa yang mudah diijabah gitu. Jadi harapannya juga teman-teman di sini sambil mempertimbangkan jurusan teman-teman, kampus impian teman-teman juga gitu. Kalau orang tuanya belum mengizinkan untuk bisa setuju dengan jurusan teman-teman, maka yaitu belajar untuk berkomunikasi dengan baik, belajar bernegosiasi, lalu menjelaskanlah kenapa teman-teman memilih kampus dan prodi tersebut, apa yang teman-teman dapatkan, dan bagaimana teman-teman menjalankannya selama 4 tahun nanti, begitu. Boleh di next?
Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal kampus aku gitu ya. Tadi kita udah berbicara mengenai jalur SNBP-nya, maka sedikit aku akan mengenalkan kampus UPI yang dimana kampus UPI ini atau Universitas Pendidikan Indonesia ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1945. UPI ini berawal dari sebuah perguruan tinggi pendidikan guru yang telah mengalami metamorfosis hingga menjadi salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Indonesia. Jadi memang UPI ini dulu namanya bukan UPI, tapi IKIP Bandung gitu. Lalu berkembang menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan Unpad dan sehingga sekarang menjadi UPI yang eh, menjadi salah satu perguruan tinggi negeri berdasarkan hukum di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa mencari tahu sejarah UPI ini di portal UPI ya, www.upi.edu gitu. Lalu terkait UPI ini sendiri juga ada 5 kampus daerah. Selain kampus utamanya itu berada di Jalan Setiabudi, Jawa Barat, Kota Bandung, ada 5 kampus daerah yang dimana 5 kampus daerah ini juga terdiri dari prodi-prodi yang ada di kampus itu gitu. Ada kampus daerah di Serang, di Tasikmalaya, di Cibiru, di ya gitulah. Saya lupa 2 lagi. Mungkin teman-teman bisa mencari tahu terkait UPI ini. Lalu untuk di UPI pusatnya ya, di pusatnya ini sendiri ada 9 fakultas, yang dimana 9 dari ke-9 fakultas ini itu masing-masing fakultasnya itu ada nama pendidikannya seperti Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis, Fakultas Pendidikan Teknik Industri, Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial, dan lain sebagainya. Jadi total itu ada 9 fakultas dan untuk di UPI sendiri juga ada fakultas kedokteran gitu. Dan fakultas kedokteran ini baru berdiri kalau nggak salah saya tahun lalu atau 2 tahun lalu begitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang berminat mau di kedokteran juga bisa ada di UPI gitu. Jadi walaupun namanya Universitas Pendidikan, tapi sekarang UPI tidak hanya melahirkan calon-calon guru gitu. Ada juga jurusan-jurusan yang memang bukan keguruan gitu. Juga ada di sini teknik gitu ya di Fakultas Teknik Industri gitu. Jadi ada teknik elektro, teknik eh, agrobisnis dan lain sebagainya begitu ya teman-teman. Bisa teman-teman cari tahu. Dan untuk di UPI ini sendiri ada yang namanya syarat kelulusan pemenuhan 100 poin gitu. Jadi ini tuh kebijakan yang eh, baru ada di tahun 2024 ke atas gitu. Jadi dari tahun 2024, 2025, 2006, 2026, 2027 sampailah ke atasnya gitu. Jadi pemenuhan 100 poin ini maksudnya adalah di teman-teman itu dituntut untuk aktif gitu di kampus ini mengikuti UKM ataupun organisasi atau lomba-lomba sehingga dari kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikuti itu bisa mencapai 100 poin sehingga teman-teman bisa lulus. Kalau tidak sampai 100 poin dari kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikuti itu, maka teman-teman belum bisa mencapai syarat kelulusannya. Dan untuk UPI ini juga udah terakreditasi unggul oleh Ban PT. Lalu untuk peringkat di UPI ini 1201 sampai 1400 di dunia dan peringkat ke-17 nasional dalam QS World University Ranking di 2026. Boleh di next. Nah, terkait itu, di sini aku juga mau apa ya, mengenalkan jurusan aku, jurusan PGSD.
Jadi eh bisa teman-teman lihat di sini aku ngambil ini ya jokes aja ya. Kutipan-kutipan di TikTok atau komentar TikTok PGSD kepanjangannya adalah pendidikan guru skill dewa, pendidikan guru semua dilakuin, pendidikan guru serba dibisa-bisain. Sebenarnya PGSD pendidikan guru sekolah dasar. Oke, sebentar ya teman-teman. Em, Kak Mutia, jangan lama-lama, please. Baik, maaf teman-teman tadi ada sedikit kendala sebentar. Oke, kita Oke. kita lanjut ya. Terkait PGSD ini ya. Jadi pendidikan guru sekolah dasar. Apa saja sih sebenarnya yang Ya ampun, banyak ya cobaannya, Kak. Kak Mutia. Oke, maaf teman-teman kita lanjut kita lanjut. Jadi terkait PGSD pendidikan guru sekolah dasar. Apa saja sih sebenarnya yang dipelajari di PGSD ini? Karena kita pelajari gitu. Ada psikologi anak, manajemen kelas, hingga penguasaan 5 mata pelajaran yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN dengan metode mengajar yang kreatif karena berbasis dengan mengajar anak, maka kalau anak-anak kan tidak hanya berfokus di PGSD itu harus banyak ice breakingannya gitu. Lalu eh profil lulusan program studi S1 PGSD ini yang mana merupakan ahli di bidang pendidikan jenjang sekolah dasar yang kompeten, adaptif, inovatif dan cakap sebagai pendidik. Lalu selain itu juga bisa berwirausaha sebagai peneliti dan praktisi di bidang pendidikan baik di level nasional maupun internasional. Dan prospek kerjanya seperti apa sih Kak? Tentu yang pertama ya adalah menjadi guru SD gitu ya. Karena namanya juga pendidikan guru sekolah dasar. Namun selain daripada itu juga teman-teman bisa menjadi peneliti kalau teman-teman tidak mau menjadi guru gitu. Juga bisa menjadi content creator karena udah banyak gitu ya. Juga ya saya yakin juga teman-teman lebih tahu gitu bagaimana lebih aktif gitu ya bersosmed. Udah banyak jurusan-jurusan pendidikan itu yang tidak hanya menjadi guru gitu dan banyak konten kreator yang muncul di sosial media gitu. Lalu juga bisa menjadi pemilik yayasan atau lembaga pendidikan. Mungkin menjadi kepala sekolah gitu ya, teman-teman. Boleh di next. Nah, ini saya ingin sedikit bercerita terkait em, apa saja sih yang udah saya lakuin selama 1 semester ini sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa semester 1 di UPI gitu ya. Yang pertama adalah Mokaku atau masa orientasi kampus kuliah umum. Ini tuh sama seperti apa PKKMB ya, PKKMB. Namun nama nama lainnya di UPI ini adalah Mokaku. Di sini kita menjalankan masa orientasi menjadi mahasiswa baru selama 4 hari gitu di bulan Agustus tahun lalu gitu. Lalu selain itu saya juga mengikuti seminar-seminar, workshop yang ada di kampus UPI ini ya, lumayan banyak lah gitu teman-teman. Dan saya juga udah join
kepanitiaan dan komunitas gitu. Ini adalah mungkin bagi teman-teman ngapain masih masih maba gitu mau jadi kupu-kupu aja, yaitu eh, pilihan masing-masing gitu ya. Namun ini adalah versi saya gitu, dengan saya aktif di berbagai kegiatan seperti juga kepanitiaan atau komunitas ini, saya lebih banyak mengenal teman-teman saya di tanah rantau ini gitu. Jadi disinilah proses adaptasi saya gitu. Lalu selanjutnya saya juga di satu semester ini menjalani kaderisasi prodi. Jadi memang fun fact ya teman-teman, di UPI ini hampir semua prodi itu ada kaderisasinya atau ospek prodi gitu ya. Ini lain daripada ospek di kampusnya. Jadi ospek prodi ini lebih lama dibanding ospek kampusnya yang hanya 4 hari. Kalau ospek prodi ini bisa sampai 1 semester. Kalau saya sendiri kurang lebih 3 sampai 4 bulan juga. Jadi baru beres kaderisasi prodi itu kemarin di bulan November gitu. Jadi ini memang hampir semua rata-rata prodi di UPI ini menjalani kaderisasinya begitu. Dan lalu kalau apa? Kalau kita kuliah juga datang di kuliah, aktif di kelas gitu ya. Dan kalau di UPI sendiri itu ada PJ-PJ-nya setiap matkulnya. Tidak hanya di prodi saya sih, sepertinya di fakultas-fakultas lain juga ada PJ-PJ-nya, dan saya menjadi salah satu PJ matkul di prodi saya begitu. Dan yang terakhir adalah tidak lengkap rasanya menjadi seorang maba itu tidak foto di depan Isola. Nah, Isola ini adalah ikonik dari UPI ini sendiri gitu. Teman-teman bisa cari tahu lah tentang terkait Isola ini. Tak perlu saya jelaskan lagi seperti apa. Karena ini ikonik yang menjadi ya membuat UPI ini bagus gitu. Bukan bagus sih, apa ya? Terkenal gitulah. Karena dia sangat-sangat ada sejarahnya. Ya, teman-teman cari tahu sejarahnya seperti apa. Oke, boleh di next. Nah, ini juga mungkin nih yang terakhir. Kalau saya bisa lulus SNBP, maka saya yakin teman-teman juga bisa meraihnya atau bisa lulus juga. Jangan pernah minder, mulai persiapkan dari sekarang, kenali diri dan tujuan ke depan, dan konsistensi itu lebih penting dari pintar gitu ya. Memang pintar itu penting, tetapi pintar plus konsistensi itu lebih baik gitu. Dan yang terakhir, gagal dari satu jalur bukanlah akhir. Jadi kalau teman-teman nanti pun bisa berkesempatan untuk mengikuti SNBP ini, namun gagal di jalur SNBP ini, jangan takut, jangan bersedih gitu ya. Masih banyak jalan-jalan lain, jalur-jalur lain, masih banyak eh, jalan menuju Roma gitu ya, eh, pepatahnya. Dan pesan saya juga sekeras apapun dan atau setinggi apapun impian teman-teman, tetap sisahkan ruang kecil untuk ruang ikhlas teman-teman menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan teman-teman begitu. Dan itu juga bisa membuat diri kita lebih waras gitu ya. Itu menjadi benteng diri kita gitu. Boleh di next. Nah, ini mungkin saya mengambil satu kutipan, di mana resiko terbesar adalah ketika tidak mengambil resiko apapun. Dalam dunia yang sangat cepat berubah, garansi kegagalan adalah dengan tidak berani mengambil resiko sama sekali. Jadi, ya teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah gitu. Ya, karena memang kegagalan adalah dengan tidak berani mengambil resiko sama sekali. Jadi, aja gitu, dan kenali diri teman-teman, apa tujuan teman-teman, apa big why teman-teman, atau kenapa sih teman-teman harus mencari, maksimalkan usahanya, juga maksimalkan doa-doanya. Boleh next.
Oke, terakhir dari saya mungkin sekian terima kasih dan semangat untuk teman-teman menggapai PTN teman-teman masing-masing dan terima kasih. Boleh saya kembalikan ke moderator Kak Jihan. Oke, terima kasih ya buat Kak Mutia atas penjelasannya seputar SNBP, kemudian tips dan strategi yang tepat untuk menggapai univ yang kita mau itu. Untuk teman-teman yang kelas 12 nih boleh diterapkan ya apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Mutia. Karena memang ada benarnya dan aku juga nerapin yang udah dijelasin oleh Kak Mutia itu. Oke, Kak Mutia bolehlah ini diceritakan dulu sebelum kakak masuk ke perkuliahan. Dulu di sekolah kakak aktif di kegiatan apa saja? Mau di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Boleh dong kak sharing. Halo Kak Mutia, dengar kah? Sedikit putus-putus tapi masih terdengar. Oke, boleh kak. Baik, tadi ya eh saya kan gitu ya selama di sekolah ngapain aja, lalu aktif di apa aja baik di sekolah ataupun di luar gitu. Nah, kalau aku sendiri dulu di MAN itu selain aktif di kelas, aku juga aktif di organisasi yaitu OSIM sebagai sekretaris koordinator bidang dakwah dan aku juga aktif di ekskul jurnalistiknya sebagai pengurusnya begitu. Dan untuk di luar sekolah aku nggak ada ngikutin apa-apa sih selain daripada bimbel ya. Jadi eh ya gitu cara aku untuk membalancekan itu karena di OSIM kan udah lumayan rame gitu ya, maksudnya sibuk juga dengan UKBM tugas-tugas. Jadi aku juga di luar sekolahku bimbel gitu. Begitu. Oke. Menurut kakak dari kegiatan-kegiatan tersebut tuh apakah cukup membantu saat kita sudah kuliah nanti? Tentu ya Kak, sangat-sangat membantu bagi saya. Apalagi setelah saya menjalani perkuliahan ini selama 1 semester dan memang pengalaman menjadi menjalani kepanitiaan di saya itu menjadi pondasi gitu atau kita tuh jadi tahu hal-hal basic di dalam organisasi ataupun kepanitiaan kegiatan-kegiatan yang di kampus. Memang sih berbeda jauh gitu ya antara sekolah dengan kampus, tapi setidaknya kita tuh mengetahui hal-hal basicnya. Hal-hal basicnya itu seperti apa? Seperti kita tuh jadi tahu di dalam kepanitiaan itu ada divisi-divisi apa aja gitu. Lalu job desknya seperti apa aja. Nah, itu hal basic yang mungkin kalau orang tidak join di kepanitiaan atau di organisasi dia nggak akan mengetahuinya gitu. Selain daripada itu juga eh selain aktif di organisasi di MAN 1 juga kita kan dituntut untuk menyelesaikan UKBM gitu ya, disiplin, tepat waktu, lalu juga ya menyelesaikan tanggung jawab kita dan itu juga sangat ngebantu di aku di perguruan tinggi negeri ini ya di kampus ini gitu. Jadi kita tuh lebih bisa memanage waktunya, lalu bisa mudah apa ya? Lebih ya lebih bisa terbiasa gitu lah dengan tekanan tugas yang walaupun semester 1 ini ya belum belum banyak sih. Saya rasa ya masih enjoy-enjoy sih selama 1 semester ini belum ada yang sebagaimana ya kalau di prodi saya khususnya. Jadi ya enjoy aja gitu di 1 semester ini begitu. Jadi ya sangat-sangat ngebantu untuk di peralihan masa SMA ke kampus begitu. Oke kak. Nah ini kak terakhir lah untuk sesi
SNBP. Kalau boleh tahu, yang penting yang nggak boleh dilewatkan supaya bisa lolos dan nantinya nyaman menjalani perkuliahan. Sekiranya Hmm. satu yang paling penting. Yang paling penting tentu kenali diri sih teman-teman. Jadi ini kan masih ada beberapa waktu ya, sebulan mungkin dari teman-teman itu mendaftar dan mensubmit. Kalau nanti teman-teman mendapatkan kuota eligible, bisa berkesempatan untuk bisa menjalankan mendaftar di SNBP. Maka teman-teman kenali diri teman-teman gitu. Kedepannya teman-teman mau seperti apa? Ya lihat jangka panjang dan jangka pendeknya yang teman-teman akan target itu seperti apa agar tidak salah jalan nantinya. Juga selain itu eh, juga apa ya? Bukan mencatat, mengingat gitu jadwal-jadwal terkait SNBP ini gitu. Jadi jangan sampai kelewatan pendaftarannya walaupun teman-teman udah apa? Teman-teman udah mempersiapkan, udah mengenali diri, tapi teman-teman tidak mendaftar sama aja. Nggak akan bisa gitu. Jadi ya jangan sampai kelewatan jadwal-jadwal itu tadi. Supaya juga teman-teman bisa menyesuaikan dengan aktivitas lainnya teman-teman di luar itu gitu. Dengan kita tahu jadwal-jadwal di SNPMB ini gitu. Kapan waktunya daftar, kapan waktunya submit, dan kapan rentan rentan untuk kita apa mempersiapkannya begitu ya teman-teman. Itu sih Kak dari saya. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak atas tip dan sharingnya. Semoga ini bisa jadi gambaran dan juga motivasi buat teman-teman kita, terutama teman-teman kelas 12. Oke, sekarang kita beralih deh ke pembahasan Span PTKIN. Nah, di sini ada narasumber kedua kita, Kak Ahmad Aji Muhari. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu Kak, sembari juga menjelaskan isi dari PPT-nya. Oke, ini aku izin share screen dulu ya. Oke, boleh. Sudah? Sudah dah. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, namaku Ahmad Haji Muhari. Aku dari kelas 12 MIPA 12. Dan saat ini aku berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Prodi Hukum Pidana Islam dan lulus melalui jalur SPAN PTKIN. Oke. Nah, apa sih itu SPAN PTKIN? SPAN PTKIN adalah jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, baik itu UIN, IAIN, ataupun STAIN, yang dilakukan tanpa tes berdasarkan nilai rapor prestasi akademik siswa. Jadi proses ketentuan pendaftaran SPAN PTKIN ini, yang pertama, SPAN PTKIN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan nilai rapor dan portofolio prestasi tanpa tes. Nah, ini eh, di sini kita murni menggunakan nilai rapor dan prestasi ya, dan nggak ada tesnya. Lalu setiap satuan pendidikan seperti MA, MAK, pendidikan diniyah formal, pendidikan kesetaraan pondok, pesantren salafiyah, muadalah, muallimin, muadalah salafiyah, SMA dan SMK sederajat yang sudah memiliki izin pendirian dari pemerintah berhak untuk mendaftarkan siswanya melalui kepala satuan pendidikan. Jadi hampir semua satuan pendidikan itu bisa mendaftarkan peserta didiknya selama dia memiliki izin resmi dari pemerintah. Dan yang ketiga ini tidak ada ketentuan eligible atau semua siswa kelas 12 bisa daftar. Dan yang terakhir ini pendaftaran tidak dipungut biaya atau gratis. Lalu ada persyaratan siswa pelamar. Yang pertama, siswa kelas 12 terakhir pada tahun 2026, yaitu kalian yang sekarang ini yang akan lulus pada tahun 2026. Yang kedua, memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Ini penting sebagai identitas dalam pendaftaran nanti ya. Lalu memiliki prestasi akademik rapor dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian memiliki nilai rapor kelas 10 semester 1 dan semester 2, kelas 11 semester 1 dan semester 2, dan kelas 12
di semester 1 yang telah diisikan pada PDSS oleh pihak sekolah. Kemudian ada timeline pendaftaran SPAN PTKIN. Tahapan pertama itu pengisian PDSS ya. Ini dilakukan oleh pihak sekolah pada rentang waktu 5 Januari sampai 7 Februari tahun 2026. Lalu setelah sekolah telah daftarkan PDSS, dilanjutkan dengan pendaftaran siswa pada tanggal 11 Februari sampai 28 Februari. Nah, waktunya ini cukup singkat ya teman-teman. Ini sekitar 2 mingguan. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin mendaftar SPAN PTKIN agar segera mendaftar, jangan menunda-nunda. Karena biasanya di hari terakhir itu servernya rawan down. Kemudian ada pengumuman hasil di tanggal 7 April 2026. Dan setelah kita dinyatakan lulus SPAN PTKIN, teman-teman bisa daftar ulang atau proses verifikasi di PTKIN ternama. Pendaftaran ulang ini ditetapkan di masing-masing PTKIN. Jadi teman-teman bisa kita mengecek website ataupun sosial media dari PTKIN kita diterima. Nah, untuk informasi selengkapnya itu teman-teman bisa cek di website ptkin.ac.id atau span.ptkin.ac.id. Baik, ini ada sedikit tips dan saran dalam mengikuti seleksi SPAN PTKIN ya teman-teman. Yang pertama, menentukan jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Jadi teman-teman sendiri harus benar-benar paham kepada diri sendiri, yang mana jurusan yang memang disukai dan sesuai dengan minat bakat teman-teman. Jadi teman-teman milih jurusan itu jangan ikut-ikutan temen lah dan jangan FOMO. Lalu yang kedua, memahami dan menyesuaikan pilihan dengan tingkat keketatan atau passing grade jurusan. Jadi setiap jurusan di SPAN PTKIN ini punya tingkat persaingan yang beda-beda ya teman-teman. Ada jurusan favorit dengan keketatan tinggi dan ada juga yang jurusan yang dengan keketatan longgar. Nah, karena itu teman-teman juga harus realistis dan pandai-pandailah melihat peluang masuk berdasarkan nilai rapor kita dan prestasi yang dimiliki. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan rekam jejak alumni sekolah yang pernah diterima di PTKIN tujuan. Nah, jadi kalau ada banyak alumni diterima di suatu PTKIN, sekolah kita ini punya rekam jejak baik dan kita juga bisa diterima dengan peluang yang besar. Lalu yang keempat, menyusun urutan pilihan jurusan secara strategis dan tepat. Nah, menyusunan urutan ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Saran saya itu pilihan pertama tuh jurusan yang teman-teman minati. Lalu pilihan kedua tuh masih teman-teman minati, tapi persaingannya tidak terlalu ketat tuh. Teman-teman harus pandai-pandai memikirkannya. Kemudian yang kelima, memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran secara lengkap dan benar. Jadi teman-teman, banyak peserta dari SPAN PTKIN ini gagal tuh bukan karena nilai, tapi dia karena salah upload berkas ataupun datanya tidak lengkap ya teman-teman. Karena itu saya sarankan pastikan semua dokumen itu sesuai dengan format dan juga data yang di situ benar. Kemudian yang keenam, memiliki nilai rapor yang konsisten meningkat setiap semester. Yang ketujuh, menyertakan sertifikat atau bukti prestasi pendukung yang relevan. Nah, prestasi ini bisa dengan prestasi akademik maupun non-akademik. Ini bisa menjadi nilai tambah nanti dalam perseleksian SPAN PTKIN. Mungkin itu saja tentang SPAN PTKIN ya. Teman-teman bisa cek lagi di website resmi dan akun sosial media PMB PTKIN. Saya lanjut ke sekilas profil tentang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini terletak di Putat, Tangerang Selatan, Banten, dengan status perguruan tinggi negeri keagamaan Islam di bawah Kemenak dan memiliki akreditasi unggul menurut BAN PT. Jadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini awalnya bernama Akademi Dinas Ilmu Agama yang didirikan pada tahun 1957, lalu berkembang menjadi IAIN Syarif Hidayatullah dan kemudian bertransformasi menjadi UIN sejak tahun kalau tidak salah 2002, di mana tuh selain ilmu agama juga ada ilmu sains, sosial, politik dan lain-lainnya yang diterapkan di UIN Jakarta ini.
Lalu ada 13 fakultas yang terdapat di UIN Jakarta. Ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ada Fakultas Adab dan Humaniora, ini seperti Fakultas Ilmu Budaya di PTN, ada Fakultas Usuluddin, ada Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dirosah Islamiyah, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Sekolah Pascasarjana. Oke, karena aku di hukum pidana Islam, jadi aku akan menjelaskan sedikit tentang prodi hukum pidana Islam. Oke, prodi hukum pidana Islam atau jinayah adalah program studi yang ada di bawah Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum sendiri ini punya sekitar, kalau tidak salah, 6 prodi. Ada prodi ilmu hukum, prodi hukum pidana Islam atau jinayah, prodi hukum keluarga, prodi hukum tata negara, dan prodi hukum ekonomi syariah. Jadi prodi jinayah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman hukum Islam dan hukum positif agar mampu berpikir adil, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi isu-isu sosial hukum di masa kini. Nah, apa sih perbedaan prodi hukum pidana Islam dengan prodi ilmu hukum di PTN pada umumnya? Kalau di prodi ilmu hukum pada umumnya, fokusnya itu terletak pada ilmu hukum positif di Indonesia saja. Sedangkan di prodi jinayah ini kita belajar dua-duanya. Ada hukum Islam dan hukum positif. Jadi sudut pandang analisis kasus itu bisa lebih lengkap. Ada aspek syariah keislamannya dan ada aspek peraturan perundang-undangan negaranya. Nah, apa saja prospek kerja dari prodi jinayah ini? Prospeknya itu yaitu bisa menjadi hakim, advokat atau konsultan hukum, akademisi atau peneliti hukum, aktivis dan pegiat HAM, dan pegawai kementerian atau lembaga negara. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih ya buat Kak Aji yang udah menjelaskan isi PPT-nya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kakak apa sih yang paling membedakan jalur SPAN PTKIN dengan jalur seleksi lainnya? Mungkin bisa sekalian berbagi tips agar peluang lolosnya lebih besar. Oke, perbedaan yang paling dasar itu ya jalur SPAN PTKIN ini dia melalui jalur undangan ya dari Kemenak. Sebenarnya yang lainnya itu dia dari Kemendikti seperti SNBT dan UTBK. SPAN PTKIN ini tidak memiliki eligible, jadi semua siswa kelas 12 itu bisa mendaftarkan selama dia memiliki nilai rapor yang konsisten atau tidak naik turun. Oke, itu Kak. Oke Kak. Terus kalau misalnya untuk tips agar peluang lolosnya lebih besar, ada nggak menurut Kakak? Untuk tipsnya tadi sudah saya jelaskan ya. Eh, Terutama kita yang pertama nilai itu harus konsisten. Nilai itu harus konsisten ya. Lalu kita juga sebagai tambahan tuh menyertakan sertifikat atau bukti prestasi yang mendukung seperti prestasi akademik ataupun non akademik. Jadi Hmm. teman-teman untuk yang kelas 10 atau kelas 11 tuh bisa lah memperbaiki nilai supaya konsisten atau tuh tidak naik turun, dan untuk selanjutnya tuh bisa menambah sertifikat dan bukti prestasi. Ini menjadi nilai tambah nanti. Saya sudah eh, pernah meletakkan beberapa, ya kan, alhamdulillahnya lulus. Oke Kak. Iya. Kalau misalnya berbicara nih soal nilai rapor atau prestasi, apakah ada kriteria tertentu yang menurut Kakak tuh paling penting untuk diperhatikan sebelum mendaftar
SPAN PTKIN, terus juga nilai apa yang sebaiknya jadi fokus utama untuk mendaftar SPAN PTKIN? Untuk kriteria nilai, dia tidak ada kriteria khusus ya. Dia seluruh nilai yang menjadi mata pelajaran tuh kalau bisa konsisten. Tapi yang paling utama tuh karena ini dari Kemenak ya, kita tingkatkan nilai yang berkaitan dengan mata pelajaran yang agama. Itu paling utama tuh. Oke, itu saja. Oke, Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, kalau misal ketika pengumuman SNBP dan SPAN PTKIN itu keluar di waktu yang berdekatan, nah bagaimana perasaan kakak saat harus memilih salah satu jalur? Dan adakah tips supaya adik-adik ini tidak bingung dalam mengambil keputusan? Yang saya tahu tuh pengumuman SNBP dan SPAN PTKIN tuh waktunya berbeda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendaftar di keduanya, diusahakan teman-teman pilih SNBP karena Hmm, itu bisa berdampak kalau teman-teman menolaknya. Sementara SPAN PTKIN kalau teman-teman lulus tapi tidak mengambil itu tidak masalah. oh gitu. Iya. Oke, Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak udah menjelaskan, kemudian juga sharing tips dan strateginya. Nah, kepada kedua narasumber, saya berterima kasih banyak dan juga kepada para hadirin yang telah hadir di podcast malam ini. Saya juga berterima kasih. Untuk kepada operator juga terima kasih sudah membantu podcast ini. Nah, untuk menutup podcast malam ini, boleh kita mengambil dokumentasi, Kak. Teman-teman yang lain juga boleh on cam. Kak izin PPT-nya boleh ditutup dulu Kak. Cara caranya gimana ya? Disilang aja di atas ada bacaan Oh, stop. stop ya, oke oke. Oke, Oke. sudah. Oke, untuk pose pertama boleh dong kita kasih huruf C untuk Kampus Expo. Oke, operator boleh diambil. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, satu lagi gaya bebas, Kak. Terserah mau gimana. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Oke, untuk menutup Kampus Expo ini, untuk menutup podcast malam ini, Mungkin saya Kak mau ini nggak ada kayak sesi tanya jawabnya gitu. Mana tahu ada yang mau bertanya gitu ya kan terkait. kayaknya yang hadir malam ini pun para panitia ya, Kak. Oh iya. Oh, kirain. Iya, kali. Kurang reminder lagi mungkin Kak. Jadi eh, makanya banyak yang nggak tahu informasi itu. Karena Iya, kan ini yang juga kenal yang sekarang. terakhir kali. Udah dikasih tahu pun bolak balik. Ya udah deh kita tutup aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live guys. Oke, thank you, thank you. Terima kasih Rapa. Aman, Ji. Sepi bener.